Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa karunia, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa berkumpul, berjumpa di tempat yang mulia ini, di majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagian kita menginginkan bertemu dengan orang lain di suatu tempat yang menyenangkan, yang di sana fasilitasnya lengkap, nyaman, ada hiburan dan yang lainnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk untuk berkumpul di tempat yang mulia. Mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis yang dipuji-puji oleh semua makhluk, bahkan semut yang ada di dalam lubang dan ikan-ikan yang berada di lautan memintakan ampun kepada siapapun yang hadir di suatu majlis yang disampaikan di sana ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita kaum muslimin ketika kita hadir di suatu majlis yang mulia, marilah kita mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar untuk mencari ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita di dunia hingga ke akhirat. Karena tidak ada jalan yang bisa menunjuki seseorang ke suatu jalan yang bahagia, dunia ataupun akhirat, kecuali mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama telah menjelaskan bahwasanya tidak ada hal yang bisa membangkitkan semangat seseorang untuk beramal saleh, untuk beribadah, selain beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali beriman, percaya tentang adanya akhirat. Tidak ada hal yang bisa membangkitkan semangat seseorang setelah iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dia mengimani adanya akhirat, adanya kehidupan setelah kematian. Karena di sana ada hal yang besar sekali, ada tujuan, ada keinginan yang besar agar kehidupan setelah kematian menjadi kehidupan yang bahagia. Karena seseorang yang meyakini adanya kehidupan setelah kematian, maka dia yakin kehidupan di sana lebih panjang. Tidak sebagaimana di dunia, tidak ada apa-apanya. Sehingga semakin seseorang meyakini akan adanya kehidupan setelah kematian, maka dia akan lebih mempersiapkan diri, lebih akan menjaga hal-hal yang bisa merusak kehidupannya kelak.
Sebagaimana sekarang kita hidup di dunia, menjaga bagaimana agar kita hidup di dunia hidup dengan layak, tidak kekurangan, dan yang lain sebagainya, sehat walafiat. Begitu juga kita menginginkan kehidupan setelah kematian di alam barzah, di padang mahsyar, ya, hingga ke tempat akhir, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kebahagiaan. Dan ini insya Allah yang akan kita kaji pada kesempatan yang mulia ini. Sebagaimana di kesempatan yang telah lalu telah kita sampaikan tentang al-iman bil yaumil akhir. Makna ataupun penjelasan tentang iman kepada hari akhir. Dan pada kesempatan yang mulia ini, untuk melengkapi apa yang telah kita sampaikan, akan kita sampaikan beberapa hal-hal yang akan terjadi atau hal-hal yang wajib kita imani, yang hal tersebut termasuk iman kepada hari akhir, yang hal tersebut wajib kita imani, yang mana telah lalu kita sampaikan minimal ada 3. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Nuqdah fil Aqidah, ya, Syarah Usul Iman, ada 3 minimal, yakni mengimani adanya kebangkitan yang pertama, kebangkitan setelah kematian. Kemudian yang kedua ada al-hisab wal jaza, meyakini adanya hisab, dihitungnya suatu amal kemudian dibalas. Kemudian yang ketiga adalah mengimani adanya surga dan neraka. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah akan kita sampaikan secara detail, insya Allah, jika waktunya memungkinkan, ya. Di antara hal-hal yang wajib kita imani, yakni tentang kejadian-kejadian setelah kematian. Kami ringkaskan, ya, ana ambil dari salah satu kitab, yakni yang berjudul Al-Iman Bima Ba'dal Maut, beriman terhadap apa saja yang terjadi setelah kematian, yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad ibni Muhammad ibni Shadiq An-Najjar, yang lahir pada tahun 1980, selisih setahun dengan anak, tapi dia syekh, ya, insyaallah, ya. Hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Di antara hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir atau setelah kematian adalah fitnah kubur. Ya, fitnah kubur atau adanya alam kubur atau alam barzah. Di alam barzah ada fitnah kubur, ujian kubur. Kemudian ada nikmat, ada azab. Kemudian ada ditiupnya sangkakala, sehingga terjadinya hari kiamat dan kebangkitan. Setelah dibangkitkan, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian di sana ada syafaat Rasulullah SAW kepada seluruh manusia agar segera ditegakkannya hisab dan timbangan amal. Kemudian dibagikanlah lembaran-lembaran catatan amal. Kemudian dihitung dan ditimbang ke dalam timbangan. Kemudian manusia akan mendatangi telaga Rasulullah SAW. Kemudian akan dibawa kepada suatu jembatan yang tidak ada suatu jalan untuk menuju surga kecuali melewati jembatan tersebut, yakni as-sirat. Dan sebelum
para penduduk surga masuk ke dalam surga, diberhentikan dulu di suatu tempat yang namanya qantarah untuk dihisab di antara calon penduduk surga, agar hilang semua dosa-dosanya dan dihilangkan rasa kesombongan semuanya, agar ketika dia masuk surga sudah tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa benci kepada sesama penduduk surga. Ini diantara hal-hal yang wajib diimani atau kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah kematian. Hal yang pertama adalah kehidupan barzakh, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan iman kepada hal-hal setelah kematian adalah suatu kewajiban. Karena hal tersebut menjadi sebab seseorang akan melupakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang menjadi semangat dalam beribadah atau tidak tergantung dia ingatnya, keyakinannya terhadap hal-hal setelah kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surat As-Saff ayat 26. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang mereka tersesat, orang-orang yang tersesat, tidak mau sholat, ya, tidak mau menuntut ilmu, acuh, yang penting saya bisa makan, sehat, dan yang lainnya. Mereka tersesat an sabilillah, dari jalan Allah, dari jalan Allah. Jadi kalau orang, kalian ingin ke Jakarta, nyasar ke Bogor, itu belum tersesat. Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan orang tersesat ketika tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesesatan yang hakiki, karena kesesatan tersebut membawa kesengsaraan yang kekal. Kalau seseorang tersesat ke Bogor, ke luar negeri, di sana masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa bekerja. Tapi kalau seseorang sudah tersesat dari jalan Allah, masuk ke dalam neraka, sudah tidak bisa kembali lagi, naudzubillah. Sebabnya kenapa? Bimanasu yaumal hisab, dikarenakan mereka lupa akan hari hisab, lupa akan hari perhitungan amal, bahwasanya semua yang dilakukan di dunia akan dihitung, akan ditimbang, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kepada orang-orang yang lupa akan kehidupan akhirat, Allah katakan dalam surat Al-Jasiyah ayat 34, wa qilal yauma, akan dikatakan pada hari tersebut, yakni pada akhirat, nangsakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza, kami melupakan kalian. Kami melupakan kalian. Kenapa? Kama nasitum, sebagaimana engkau dahulu di dunia melupakan liqa'a yaumikum hadza, perjumpaan hari ini, pertemuan hari ini, yakni di akhirat. Wa ma'wakumun nar, akan tetapi sudah terlambat, tempat kalian adalah di neraka. Wa malakum min nasirin, dan kalian sudah tidak ada pertolongan lagi, tidak ada yang nolong, tidak ada yang bantu. Akan tetapi kalau orang tersesat ke Bogor, kemana, masih ada orang tanya kenapa. Oh, jalannya ke sana, ada yang beri petunjuk, ada yang ngasih uang saku dan yang lain sebagainya. Tapi kalau sudah di akhirat, tidak ada orang seorang pun yang bisa menolongnya.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan adanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang ada ruhnya akan merasakan yang namanya kematian. Oleh karena itu, bersiap-siaplah. Marilah kita bersiap-siap menyiapkan apa yang akan kita bawa untuk menghadapi yang namanya kematian, untuk menghadapi yang namanya kehidupan yang panjang, sebelum tempat yang kekal di akhirnya. Kemudian di alam barzah, sebagaimana dahulu telah kita sampaikan, akan adanya fitnatul qabri, fitnah kubur, ujian kubur. Sebagaimana kaum muslimin mengetahui, yakni akan adanya pertanyaan kepada mayit oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan kepada orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Jadi seorang muslim menjadi mukmin tidak gampang, tidak mudah. Tidak ada seseorang masuk Islam tiba-tiba menjadi orang mukmin tulen, tidak. Melalui proses, di antaranya adalah dia menuntut ilmu. Tidak ada seorang pun, ya, ataupun tidak ada kisah, catatan dalam sejarah ulama yang ditulis oleh para ulama menyebutkan orang-orang mukmin, melainkan mereka menuntut ilmu. Melainkan mereka beriman di atas ilmu, di atas keyakinan. Bagaimana seseorang akan meyakini, mengimani tanpa adanya ilmu? Ini di antara keutamaan yang besar, kita meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu. Memang harus diluangkan, bukan cari waktu kosong. Kalau kosong saya berangkat, kalau tidak saya tidak. Enggak. Harus diluangkan. Misalnya sekarang jadwalnya ada menuntut ilmu, sudah ada yang lainnya cancel. Hadir di majelis ilmu. Kalau dibandingkan pentingnya akan menuntut ilmu dengan hal yang lainnya, penting menuntut ilmu. Maka jangan meremehkan. Ya. Karena akan pentingnya ilmu tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan, keistimewaan kepada orang-orang beriman dalam firman-Nya. Dalam surat Ibrahim ayat 27, "Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Qala al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu menjelaskan, menafsirkan ayat ini. Ini di antara rujukan kita tentang menjelaskan ayat ataupun hadis merujuk kepada para sahabat, merujuk tafsirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat. Al-Bara' ibn Azib mengatakan, at-tasbitu fil hayati dunya idza atahul malakani. Yang dinamakan Allah mengokohkan di dalam kehidupan dunia adalah ketika dia meninggal dunia didatangi dua malaikat fil qabri, di dalam kuburnya.
Ketika ditanya, faqala lahu man rabbuka, siapa Tuhanmu? Faqala rabbi Allah, Tuhanku Allah. Kita telah menjelaskan tentang al-imanu billah, iman kepada Allah. Itulah jawaban ketika kita ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dan Allah akan mengokohkan orang mukmin. Maksudnya beriman terhadap Allah, tentang Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat Allah. Ketika seseorang meyakini yang menciptakan, mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dengan imannya, keyakinannya, dia akan mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Dan dia akan menjawab seperti itu. Wa madinuka, apa agamamu? Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kemudian di alam barzah ada yang namanya nikmat dan azab kubur. Sebagaimana yang lalu telah kita sebutkan, orang mukmin ketika bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir akan diluaskan kuburannya, dipakaikan pakaian dari surga, dibentangkan, dihamparkan hamparan dari surga. Karena Utsman, seorang khalifah, Utsman bin Affan radhiyallahu an, idza waqafa ala qabri baka, dia apabila berhenti di suatu kuburan dia menangis. Fayuqalu lahu, kemudian ditanya, tudzakarul jannatu wan naru fala tabki, engkau diingatkan dengan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza, tapi ketika engkau lihat kuburan engkau malah menangis. Apa jawaban Utsman? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yanja minhu fama ba'dahu, innal qabra, sesungguhnya kuburan, alam barzah, alam kubur, awalu manazilil akhirah, tempat pertama akhirat. Faman najahu minhu fama ba'dahu aisaru minhu, barang siapa selamat di alam barzah, di alam kubur, maka setelahnya akan mudah. Di padang mahsyar, ya, kemudian ketika hisab, di sirat, sampai mudah masuk surga. Wa man lam yanja minhu fama ba'dahu asyaddu minhu, barang siapa tidak bisa selamat di alam barzah, maka setelahnya akan lebih sulit baginya. Makanya kita disunahkan untuk ziarah kubur. Disunahkan untuk ziarah kubur. Untuk apa? Tadzkiratul maut, mengingat kematian. Itu yang pertama, yang utama, bahwasanya kita akan meninggal dunia. Apa yang kita bawa, apa yang kita siapkan. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan seorang mukmin di antara sebab
dia bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Idza kubiral mayit, apabila mayit telah dikuburkan, atahu malakani, dua malaikat datang. Aswadani asraqani, hitam kebiru-biruan. Disebutkan malaikat munkar hitam kebiru-biruan. Ya. Dengar warnanya saja sudah mengerikan, apalagi kita sendiri, ya. Serem, ya. Yuqalu li ahadihima, dikatakan namanya munkar, wal akhar yang lain nakir. Keduanya bertanya, ma kuntu taqulu fi hadzal rajul, apa yang engkau katakan tentang orang ini? Adapun orang mukmin mengatakan, fayaqul huwa Muhammadun Rasulullah, dia adalah Muhammad utusan Allah. Ja'ana bil bayyinati. Nah, ini yang penting. Dia orang mukmin bisa mengatakan orang itu adalah Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinati. Beliau datang kepada kami membawa al-bayyinat, membawa risalah, membawa wahyu, membawa Al-Quran, membawa hadis, tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara ibadah, membawa penjelasan kepada kami. Wal huda, dan petunjuk. Fa'ajibna. Kemudian orang mukmin, kami menjawabnya, kami melaksanakannya, kami menerima apa yang Rasulullah SAW bawa dari penjelasan tersebut. Fa'amanna, dan mempercayainya. Watabakna, dan mengikutinya. Ini yang penting, yang akan bisa membuat seorang mukmin bisa menjawab, huwa Rasulullah SAW, dia adalah Rasulullah. Karena dia meyakininya, dia mengikutinya. Rasulullah adalah sebagai teladan baginya dalam ibadah, dalam muamalah. Dan bagaimana kita mengetahui ibadah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW kalau kita tidak menuntut ilmu? Kembali lagi pentingnya menuntut ilmu. Ilmu yang dibacakan firman Allah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, hadis yang sahih, hadis yang benar. Ini diantara kehidupan barzah. Kemudian yang selanjutnya adalah al-ba'ats. Setelah kehidupan barzah adanya kebangkitan. Yani ihya'ul amwat, hidupnya mayit. Wa ikhrajuhum min kuburihim, dan keluarnya mereka dari kubur-kubur mereka. Keluarnya mereka dari kubur-kubur mereka. Menunjukkan alam barzah bukan di dunia. Kenapa? Karena dengan adanya hari kiamat dunia hancur. Sedangkan di sini disebutkan mereka akan keluar dari kubur-kuburnya. Dunia sudah hilang. Ketika ditiup sangkakala kedua, keluarlah mereka dari kubur-kubur mereka. Dan di antara manusia ada yang tidak mempercayainya adanya kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 7, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu." Mereka menyangka, orang-orang kafir, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakanlah demi Allah, la tub'atsunna, benar-benar kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima amiltum,
dan apa yang kalian lakukan akan dikabarkan. Amal-amal kalian akan diberitahu. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Untuk membangkitkan, kemudian memberitahu apa yang dahulu kamu lakukan, kemudian Allah balas, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangkitkanlah manusia, dikumpulkan di padang mahsyar. An Sahal bin Sa'id qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, yuhsarun nasu yaumal qiyamah, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat ala ardin baida, di atas bumi yang putih, ghafra, mengkilap. Ini gambaran mahsyar. Kakursati naqyin, yakni kayak lempengan yang bersih. Qala Sahal mengatakan, laisa fiha ma'lamun li ahadin, di padang mahsyar itu tidak ada tanda arah. Kalau kita mau ke Semarang, ke Jakarta, ya ada tandanya, kurang sekian kilo ada peristirahatan. Di sana tidak ada. Oh, ini ada WC umum, tidak ada ya. Ini ke kamar mandi, ini ke toilet, tidak ada. Tidak ada tanda. Datar. Bahkan disebutkan tidak ada sejengkal tanah pun yang tinggi, rata, mengkilap. Dan di hari kiamat, di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan orang-orang kafir. Baik dia kufur, tidak mau masuk Islam, atau dia masuk Islam kemudian melakukan kekufuran. Kekufuran yang menyebabkan imannya hancur. Jadi kekufuran itu macam-macam, bertingkat-tingkat. Nanti setelah kita membahas iman, insya Allah kita membahas tentang seperti itu. Penghancur iman. Ada syirkul akbar, kufur akbar, nifak akbar, macam-macamnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka, dibalik. Belum pernah ana lihat seseorang berjalan dengan wajahnya. Ya. Lalu balik ya pakai kakinya, itu pun sebentar nanti jatuh. Ini dengan wajahnya di akhirat. Anna rajulan qala, ada seseorang bertanya dalam riwayat Imam Bukhari, ya Nabi Allah, kaifa yahsyurul kafir ala wajhi, bagaimana Allah mengumpulkan orang kafir di atas wajahnya? Alaysa alladhi amsa'a ala rijlihi fi dunya qadiran ala ayyamshiyahu ala wajhi yaumal qiyamah. Rasulullah SAW mengatakan, bukankah yang telah menjalankan, yakni manusia dengan kedua kakinya di dunia, itu mampu menjalankan dengan wajahnya di akhirat. Sebagaimana Allah itu mampu menjalankan manusia dengan kedua kakinya di dunia, Allah pun mampu nanti menjalankan, berjalan dengan wajahnya di akhirat, khusus orang-orang yang kafir. Na'udzubillah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan keadaan di sana dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Anil Miqdad qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, idza kana yaumal qiyamah, apabila pada hari kiamat, udhinatis syamsu, matahari akan didekatkan. Disebutkan sampai jaraknya 1 mil atau 2 mil.
Fatasharuhum samsu, kemudian matahari akan melelehkan mereka di padang mahsyar. Fayakununa fil gharaqi biqadri a'malihim, manusia akan tenggelam sesuai dengan amal perbuatannya. Manusia 1 mil, 2 mil, dekat segini, akan melelehkan sesuai dengan amal perbuatannya. Faminhum man yahuduhu ila aqabaihi, di antara mereka ada yang tenggelam 1 tumit, ya, sampai tumitnya. Wa minhum man yahudu ila rukbatai, ada yang sampai lututnya. Wa minhum man yahudu ila haqaihi, sampai pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhu iljaman, di antara mereka ada yang tenggelam. Rasulullah SAW mengisyaratkan ke bibirnya, tenggelam, keringatnya. Walaupun berdampingan, masing-masing berbeda. Ada yang tenggelam, sampingnya tidak. Inilah di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya. Fadhal. Adzan langsung sholat ya. Oh iya, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup pembahasan pada kesempatan yang mulia ini, saya sampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim agar kita sebagai orang yang beriman bisa tambah bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, menguji iman kita sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Ya. Semakin kalian banyak menuntut ilmu, berarti ujiannya makin besar. Wah, tapi nakut-nakuti. Nah. Iya memang. Semakin seseorang ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, imannya semakin meninggi, ujiannya makin besar. Sampai di mana tingkat imannya, itu yang akan Allah balas soalnya. Yang akan Allah kasih balasan nanti sebesar itu. Jadi Allah tidak akan membiarkan begitu saja kita mendapatkan ilmu, ya, diamalkan tidak, ya, diuji gerimis, nah, berkurang separuh, bahkan Pak. Iya ujian, memang itu ujian. Sebagaimana seorang yang menuntut ilmu ke Madinah juga diuji. Sekarang banyak orang umroh, ya. Wah, biar dapat uang sampingan, mereka jadi mutawif. Ya. Jadi tidak fokus menuntut ilmunya, seperti itu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqta bi an'ami ahli dunya. Nanti di akhirat akan didatangkan orang yang paling paling senang di dunia. Yang nikmatnya paling senang, yang paling banyak lah, paling sugih,
Sinten sing paling sugih pernah? Fir'aun, Qarun, Wiwit lahir jebrol langsung jadi wong sugih sampai meninggal dunia, tidak pernah sengsara misalnya, akan didatangkan oleh orang tersebut wa huwa min ahli nar, tapi dia termasuk penduduk neraka ya. Pas itu Fir'aun, Qarun ya. Yaumal qiyamah fa yusbagu fi nari sabghatan, kemudian orang tersebut yang selama hidupnya itu senang karena dia termasuk penduduk neraka dicelupkan, dicelupkan ke neraka. Satu celupan, sabghatan, hanya satu celupan diangkat lagi. Belum kekal ini, belum ditaruh kekal di neraka, baru uji coba, celup angkat lagi gitu loh. Summa yuqalu, kemudian ditanya orang tersebut, ya ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat, yang selama hidupnya senang terus, ketika dicelupkan ke neraka ditanya, kamu pernah lihat kebaikan enggak? Hal marra bika na'imun qat, pernah kamu enggak merasakan satu kesenangan saja? Satu kesenangan saja. Maka fayaqul, dia mengatakan, la wallahi, demi Allah saya tidak pernah merasakan satu kesenangan pun, tidak pernah melihat satu kebaikan pun. Kenapa? Dahsyatnya neraka. Satu celupan menghilangkan kenikmatan seumur hidup di dunia. Wa yu'ta bi asyadin nasi huqsan fid dunya, didatangkanlah orang yang kedua, orang yang paling sengsara di dunia. Nah, sengsara di dunia ya orang mukmin lah. Orang mukmin kenapa? Karena ujiannya paling berat. Tapi sengsara dohirnya ini ya, sengsara dohirnya. Sebagaimana para sahabat, para nabi dan rasul, dohirnya sengsara. Dihujat, diuji Rasulullah SAW, dilempari dohirnya. Tapi batinnya apa sengsara? Bahagia. Semua orang mukmin, batin itu tidak bisa dilempari batu. Walaupun dohirnya diludahi, dilempari batu, tapi batinnya senang karena membawa iman. Karena meyakini nanti di akhirat akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Min ahlil jannah, tapi dia termasuk penduduk surga. Fa yusbahu sabghatan fil jannah, dimasukkan ke surga, celup angkat lagi. Fa yuqalu lahu, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qad, hal mara bika shiddatan qad, pernah engkau melihat kesengsaraan? Pernah engkau merasakan satu kesengsaraan saja? Ingat enggak kamu enggak makan sehari saja lah? Ingat enggak dulu makan gereh? Ya, gereh enak harus hujan ya. Misalnya, fayaqulu la wallahi ya rabbi mama rabbi bu'san qat, demi Allah wahai Tuhanku, tidak pernah saya melewati satu kesulitan pun, wala ra'aitu syiddatan qat, juga tidak pernah saya melihat kesengsaraan satu kali pun, tidak pernah. Insyaallah. Ini agar kita bersabar ketika mendapatkan ujian. Dengan apa? Supaya mendapatkan kehidupan akhirat yang baik dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, dengan cara apa kami dibangkitkan hari kiamat? Dengan cara apa? Apa ini maksudnya? Dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan cara dibangkitkan, ya. Dibangkitkan pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis itu seseorang ketika dikubur ya, itu semuanya hancur jadi tanah kecuali tulang ekor. Loh, apa kita punya ekor saat ya? Disebutkan dalam hadis seperti itu, kecil ya, maksudnya ada ya kecil pokoknya lah, kecil yang tidak bisa termakan oleh tanah, dan itu nanti yang akan menjadikan bibit manusia akan ditumbuhkan.
Karena disebutkan itu seperti tumbuhnya ya, tumbuhan ketika disirami kemudian muncul ya, seperti itu. Ya kaifiahnya alam tidak tahu karena tidak dijelaskan di dalam hadis ya. Hanya kebangkitannya seperti itu ya. Dari tulang ekor yang nanti suatu saat akan Allah tumbuhkan dari situ ya. Kemudian cara bangkitnya bagaimana? Ya kayaknya tidak terlalu manfaat lah. Mau caranya bagaimana terserah Allah. Yang penting kita siap-siap itu loh. Kayak orang berdebat bumi itu bumber apa bulat apa lonjong, tidak ada faedahnya kita berdebat itu ya. Berdebat itu tentang meningkatkan iman, amal yang benar bagaimana itu ya. Cari tahu seperti itu. Ini ya. Tapi dalam hadis disebutkan seperti itu. Dari tulang ekor kemudian dibangkitkan. Allah alam. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat ayat surat Al-Baqarah ayat 3 dan surat Yasin ayat 9 mereka kambing dan nopo yang kafir nopo yang Islam mereka melampaui sholat. Seminggu menurut saya Surat Al-Baqarah ayat itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka. Tentunya orang-orang kafir ya. Allah menutup hati mereka untuk menerima kebenaran. Taba'allahu ala qulubihim wa ulai ala sam'ihim wa ja'ala ala absarihim ghita'an bisababi kufrihim. Kenapa Allah menutup hati mereka? Sebabnya karena kekufuran mereka. Nah, disebutkan dalam tafsirnya karena kekufurannya. Jadi ada sebab akibat. Ya. Semuanya pasti ada sebab akibat. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ya, dia akan mendapatkan petunjuk ya karena dia menuntut ilmu. Kenapa dia tidak dikasih hidayah? Karena tidak menuntut ilmu, tidak mau mencari kebenaran, bermaksiat, melakukan kekufuran dan yang lainnya. Di antaranya adalah ini sebab Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka ya, pendengaran mereka untuk mendengar ayat-ayat Allah dan pandangan mereka untuk melihat ayat Allah karena apa? Kekufuran mereka. Jadi hatinya sudah menolak. Gimana Allah mau ngasih hidayah kalau dia menolak? Ini adanya sebab akibat. Jadi Allah itu tidak menyesatkan dengan sekehendaknya. Walaupun Allah Maha berkehendak, tapi ada istilahnya apa? Hikmah dan keadilan. Hikmah dan keadilan. Allah alam. Yang lain? Ya mungkin sama surat Yasin. Surat Yasin ayat mungkin sama isinya. Hah?
Bentar, surat Yasin. Ya, untuk orang kafir. Untuk orang kafir. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aqshaynahum fahum la yubsirun wa ja'alna min amamil kafirin sadda. Maknanya kami menjadikan orang-orang kafir, ya, penghalang, penghalang untuk orang-orang kafir. Yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi kemarin kita bahwa sahabat Utsman dan saudara itu, Iya, Utsman bin Affan. kejuran itu mengalami anak tersebut. Nah, sedangkan realitanya ketika terutama saya sendiri ketika mengantar jenazah ke kuburan itu saya paksakan dia bisa menangis kok kayaknya susah. Nah itu caranya bagaimana dia ketika mengantar jenazah ke kubur kemudian kita dapat betul-betul menghayati bagaimana kondisi orang tersebut ketika sudah dikubur. Demikian. Caranya adalah semakin mengenal kehidupan akhirat sebagaimana pembahasan ini. Semakin kita meyakini tentang kehidupan adanya akhirat, yakin benar. Kemudian yang menjadi sebab bahagia di sana apa? Yang menjadi sebab kebahagiaan di alam barzah adalah seorang yang beriman, amal saleh, ya, menjauhi maksiat. Sehingga kita akan melihat, saya menangis melihat kuburan. Kenapa? Karena bekal saya belum cukup. Karena saya mengamalkan maksiat. Kan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersama para sahabat melewati 2 kuburan. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya 2 penghuni kubur ini la yu'azzabani, sedang disiksa, wala yu'azzabani fi kabirin, dia tidak disiksa karena hal-hal yang besar. Bukan disiksa karena meninggalkan sholat, minum khamr, itu yang perkara zina, membunuh, bukan. Hanya gara-gara apa? La yastatiru minal baul, dia tidak bersuci setelah buang air kecil. Turun dari mobil langsung turun pinggir jalan ini ya. Loh, kenapa ini mobil kok berhenti? Padahal ini jalan tol. Wih, kenepnya lagi ini ya. Bocor misalnya. Itu sering kita melihat. Kemudian yang satu lagi dikarenakan apa? Suka adu domba. Ngomong sini, jadinya berkelahi. Sekarang banyak orang telepon pasti omongannya orang lain. Coba dengarkan. Kalau ada orang telepon di kuping pasti ngomongnya orang lain. Kalau ada sesuatu yang kira-kira berita yang bagusnya, maksudnya apa? Orang lain ada celahnya. Oh, jadi berita bagus, sebar sana sebar sini. Nah ini. Adu domba, fitnah. Itu yang menjadi sebab seseorang akan disiksa di alam barzah. Jadi sebab saja. Jadi tidak semua orang yang melakukan itu disiksa, tidak. Ini hanya sebab penghuni kubur yang ketika itu diberitahukan oleh Rasulullah SAW sedang disiksa karena hal tersebut. Bagaimana ketika kita merasa telah melakukan dosa yang lebih besar dari itu? Melalaikan sholat, lalai menuntut ilmu, mendolimi istri, mendolimi anak, dan yang lain sebagainya. Tentunya kita akan menangis dan segera bertobat karena dosa yang kita lakukan. Karena bekal saya belum cukup, itu yang membuat menangis.
Karena tadi apa? Utsman mengatakan seseorang tidak akan selamat kalau di alam barzahnya tidak selamat. Tapi kalau dia selamat di sana, setelahnya mudah. Sehingga dia akan mempersiapkan benar-benar ada sedikit kesalahan, minta maaf sedikit kesalahan, bertaubat, benar-benar mencari kebenaran, ya, tanpa pandang bulu dari siapapun yang menyampaikan. Ya. Cari kebenaran. Mahal harganya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam. Yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak Ustaz, apakah ada amalan yang khusus untuk menolong nasib di al-barzah? Karena terkadang saja saya tidak mungkin Pak Ustaz. Sedangkan saya kadang-kadang malas mendatangi kajian ilmu dan malas juga sholat berjamaah. Itu tidak ada terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyanya amalan khusus amalan khusus yang bisa menolong di alam barzah. Amalan secara khusus adalah iman. Tadi kan dikatakan fayaqulul mu'min. Adapun orang mukmin akan dikuatkan, Allah akan menguatkan. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dikatakan di alam barzah akan dikokohkan. Siapa orang mukmin beriman? Secara umum orang beriman. Secara umum walaupun punya dosa. Semua orang pasti punya dosa, tapi secara umum dia akan dimudahkan mengucapkan hal tersebut. Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad SAW, agama saya Islam, akan dimudahkan. Ya. Kalau dia seorang mukmin al-haq, mukmin yang benar. Mukmin yang benar, mukmin yang benar yang bagaimana? Ya yang kita pelajari iman kepada Allah dengan isinya, iman kepada malaikat sampai nanti iman kepada takdir, itu mukmin. Nanti kita akan mempelajari pembatal-pembatal keimanannya. Jadi kalau imannya sudah ada, jangan sampai melakukan pembatalnya. Nanti syirik besar, nifak besar, dan kufur besar. Macam-macamnya banyak sekali. Ya. Dan kita memang butuh waktu panjang untuk mempelajari hal tersebut. Ya. Justru menurut ilmu itu ini terus sedikit-sedikit sampai selesai semua, tidak lompat-lompat, kajian ini, lompat ini. Ya kita tidak akan pernah tahu tentang agama yang secara utuh, tidak bakalan tahu. Kita akan tahu tentang syariat Islam secara benar dari yang pokok kalau kita urut terus urut sampai semua dan kita hadir. Nah ini sudah bolong, berarti sudah ada yang kelewat. Kenapa saya ingin mengulang iman kepada hari akhir? Karena kemarin juga sedikit yang hadir. Anda mau ulang lagi? Ini tidak sedikit lagi. Apa ulang lagi? Ini, ya. Ya itu semua adalah ya kita diberi pilihan. Semua orang itu diberi pilihan dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Cukup ya. Sudah jam lewat, jam 8 lebih. Ada lagi? Cukup ya. Ini yang bisa Ana sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesabaran dan istiqomah ya, di jalan ilmu yang diridhoi oleh Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow,